Semua mata kini tertuju pada aliansi tiga negara besar di dunia yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Disebut-sebut diteken untuk membendung pengaruh China di Indo-Pasifik. China pun naik pitam. Negara-negara kawasan gempar ketika Amerika Serikat, Australia, dan Inggris menyepakati kerjasama pertahanan AUKUS yang memungkinkan negeri kanguru membangun kapal selam bertenaga nuklir. Disepakati di tengah peningkatan ketegangan kawasan pada pekan lalu, fakta ini disebut-sebut diteken untuk membendung pengaruh China di Indo-Pasifik. China pun naik pitam. Tak hanya itu, Prancis juga meradang karena kesepakatan AUKUS ini. Pasalnya, sebelum AUKUS diteken, Australia menangguhkan kerjasama kapal selam dengan Prancis. Indonesia harus pertimbangkan ancaman lebih besar. Indonesia dan Malaysia sudah menyuarakan kekhawatiran pecahnya perlombaan senjata di kawasan Indo-Pasifik setelah Amerika Serikat, AS, Inggris, dan Australia membentuk aliansi AUKUS. Aliansi ini dibentuk dengan dalih ada ancaman yang tumbuh dari China. Suara keprihatinan Indonesia dan Malaysia atas pembentukan aliansi AUKUS mendapat sorotan pakar internasional karena keduanya dianggap dua anggota kunci ASEAN. AUKUS yang memungkinkan negeri kanguru membangun kapal selam bertenaga nuklir. Disepakati di tengah peningkatan ketegangan kawasan pada pekan lalu, fakta ini disebut-sebut diteken untuk membendung pengaruh China di Indo-Pasifik. China pun naik pitam. Sebagaimana dilansir The Independent, di bawah kesepakatan ini, Australia dapat membangun kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan teknologi dari Inggris dan AS. Meski demikian, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, tak menjelaskan lebih lanjut mereka akan membeli kapal selam buatan Inggris dan AS atau tidak. Sebagian pihak menganggap AUKUS ini berpotensi melanggar perjanjian non-proliferasi nuklir NNT. Perjanjian itu mengatur bahwa hanya negara-negara bersenjata nuklir yang dapat melakukan pengayaan uranium untuk nuklir. Gelisah atas agresivitas AS, Inggris dan Australia, China makin naik darah dengan kebijakan Amerika Serikat yang mendorong pihak berwenang Taiwan untuk berpartisipasi dalam latihan militer putaran Taiwan. Orang-orang di pulau itu menyalahkan ini, yang tidak diragukan lagi mendorong wilayah Taiwan ke garis depan. Kapal perang dan pesawat AS muncul di sekitar selat Taiwan pada hari yang sama, dan mereka memainkan drama, navigasi dan pengintaian. Pejabat senior militer AS berpura-pura terlibat dalam apa yang disebut pencegahan pengintaian terhadap China. Apa yang harus kita waspadai dari retak antara Amerika Serikat dan sekutunya telah muncul kembali, tetapi bisnis kapal selam di Prancis telah dipetik oleh Inggris dan Amerika Serikat. Amerika Serikat terbiasa menusuk pisau dari belakang, mendorong otoritas Taiwan untuk berpartisipasi dalam latihan militer putaran Taiwan. Siapa giliran Amerika Serikat selanjutnya yang menusuk pisau di belakang? Amerika pada kawasan Asia Pasifik, menyiapkan Osprey, ditempatkan di Asia Pasifik, atau datang untuk memancing emosi China dan Amerika Serikat bergerak ke timur untuk mendukung Jepang. Penyebaran Osprey AS berlanjut, bahkan AS menempatkan Osprey tiba di Iwakuni hanya untuk transit. Osprey dirancang khusus untuk merebut pulau. Itu ancaman AS untuk menyebarkan Osprey kepada pemerintah Jepang oleh Amerika Serikat. Bahkan media Jepang menyebut pulau itu hanya untuk mengalihkan kontradiksi domestik, jelas tidak menguntungkan China. Apakah Osprey hadir secara eksklusif untuk Kepulauan Diaoyu? Sementara itu media China CCTV melaporkan konfrontasi AS-Iran di Selat Hormuz. Apakah blokade yang diusulkan untuk Iran akan berhasil? Iran pun punya trik unik untuk melawan blokade tersebut. Kemungkinan blokade Iran melalui Selat Hormuz akan merugikan dirinya. AS Amerika Serikat paling takut dengan minyak Iran. Akankah Amerika Serikat bertindak terhadap Iran terlebih dahulu atau Iran yang akan memulainya? Kembali ke Laut China Selatan. Berdasarkan kesepakatan internasional, hanya negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa lah yang dapat memiliki senjata nuklir, yaitu China, AS, Inggris, Prancis, dan Rusia. Namun, sebagian pihak lain menganggap AUKUS tak melanggar NNT karena berdasarkan perjanjian, AS akan memasok uranium yang sudah melalui proses pengayaan ke Australia. Australia menegaskan bahwa mereka tak akan melakukan pengayaan uranium sendiri. Selain kapal selam, AUKUS juga mencakup kerjasama siber, kecerdasan buatan AI, dan kuantum. Namun, semua teknologi itu lebih ditekankan untuk kepentingan militer, bukan intelijen. Kekuatan militer memang sedang menjadi momok penting di kawasan, terutama karena China terus menunjukkan taringnya di Laut China Selatan. Kesepakatan AUKUS ini pun memicu amarah China dan negara-negara Eropa. China geram karena AUKUS seolah memojokkan negeri tirai bambu. Sementara itu, Eropa merasa disingkirkan dalam upaya membendung pengaruh China. Tak lama setelah AUKUS disepakati, China langsung menuding aliansi baru AS ini terperangkap mentalitas perang dingin. Mereka merusak perdamaian dan stabilitas kawasan, meningkatkan persaingan senjata, dan merusak upaya internasional untuk non-proliferasi senjata nuklir, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, seperti dikutip Reuters. Ia kemudian berkata, China meyakini bahwa mekanisme kawasan harus sesuai dengan tren untuk perdamaian dan pembangunan dan membantu membangkitkan kepercayaan dan kerjasama.
Tak boleh ada yang menargetkan pihak ketiga atau melecehkan kepentingannya. Lebih jauh, Luke McG dalam analisisnya di CNN menyatakan bahwa kesepakatan AS ini membuat Eropa kebingungan dengan pendekatan mereka ke China. Sebelum kesepakatan AUKUS tercapai, Uni Eropa sebenarnya ingin melawan China dengan strategi berbeda, yaitu lebih persuasif. Jika ingin melihat sisi baiknya, tindakan AS ini mungkin hanya dianggap kasar, tapi yang buruk, tindakan ini mengonfirmasi bahwa mereka tak dianggap serius sebagai pemain geopolitik, meski ambisi global mereka sangat besar, tulis McG. Nah guys, jangan beranggapan Indonesia baik-baik saja, apa kita mau jadi penonton sambil menunggu rudal nyasar ke negara kita? Salam riuh dan gak bikin gaduh. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Shark Indo Militer.